Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kawan-kawan bersama segenap yaitu para penasihat hukum dengan ini menyampaikan keprihatinan kita, kemarahan kita semua atas kezaliman yang dilakukan Israel di bumi Palestina. Karena itu kita serukan pada seluruh umat Islam untuk punya kepedulian terhadap Palestina dan punya semangat untuk memerdekakan Al-Masjidil Aqsa. Takbir! 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 Palestina merdeka! Palestina merdeka! Palestina merdeka! Takbir! KUHP pidana menghasut untuk melakukan tindak pidana tidak mentaati kekarantinaan kesehatan. Namun sesuai fakta di persidangan, terdakwa tidak ada melakukan hasutan maupun melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, ancaman pidananya maksimal 1 tahun penjara dan atau denda. Saya ulangi, dan atau pidana denda maksimal 100 juta rupiah. Menimbang bahwa selain tersebut di atas, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 yang sudah menjadi pandemik. Keadaan yang meringankan, terdakwa memberi keterangan secara jujur sehingga memudahkan pemeriksaan di persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sebagai guru agama Islam. Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti, sama seperti dengan tuntutan penuntut umum, memperhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tersebut di atas dan terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, H. Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah saya ulangi, masing-masing identitasnya tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kelima. Menyatakan membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan kelima. Tiga, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa H. Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 4. Menjatuhkan pidana atas
diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. 5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan, terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan. 7. Menetapkan barang bukti. Nomor urut 1 sampai 112 tetap terlampir dalam berkas perkara. 8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh kami Suparman Nyompa SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Johan Arifin SH, dan Agam Sarif Baharudin SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Suroyo SH MH Panitera Pengganti, dihadiri Sahnan Tanjung BSC SH dan kawan-kawan, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan di hadapan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Jadi gitu ya, intinya bahwa menurut Majelis Hakim, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Ya, itu perbedaan sedikit dengan penuntut umum. Kemudian dakwaan kelima dinyatakan tidak terbukti sehingga dibebaskan. Ya. Kemudian saudara dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, dikurangi selama ditahan. Inti pokoknya begitu. Saudara punya hak ya, apakah menerima, pikir-pikir atau banding. Sebelumnya silakan konsultasi dulu dengan penasihat hukum saudara. Silakan dulu konsultasi dengan penasihat hukum. Silakan.